Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Kalian semua dalam keadaan sehat bukan? Kali ini kita bertemu lagi dengan Ibu Nuri di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Masih di bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini kita akan mempelajari subbab tentang lembaga-lembaga negara, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi warga negara dalam sistem politik. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga negara yang sifatnya independen dan mandiri. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan moneter. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan legislatif. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, adalah lembaga negara yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah. Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan eksekutif. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan badan kehakiman atau lembaga kehakiman yang membawai peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial atau KY, adalah lembaga negara yang independen atau mandiri. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mempunyai tugas dan wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang, sehingga MPR disebut mempunyai kewenangan konstitutif. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menurut pasal 19 ayat 1 UUD 1945, DPR dipilih melalui pemilu yang bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. DPR mempunyai fungsi yang pertama sebagai fungsi legislasi, yaitu bahwa DPR adalah sebagai pembentuk undang-undang. Yang kedua, mempunyai fungsi anggaran, yaitu DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, DPR mempunyai fungsi pengawasan, artinya DPR melakukan pengawasan dan atau pelaksanaan undang-undang dan APBN. Sementara hak-hak dari DPR yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak imunitas, dan lain sebagainya. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD diatur dalam pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu, merupakan wakil-wakil dari provinsi yang diwakilinya, berdomisili di daerah pemilihannya, dan berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerahnya. Presiden menurut pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh wakil presiden. Tugas presiden ini disebut sebagai kekuasaan eksekutif. Tugas presiden antara lain membuat undang-undang bersama DPR, memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, memberi amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi. Masih banyak tugas presiden yang lain. Kalian bisa membacanya di buku. Diatur dalam pasal 23E ayat 1 dan 2
Undang-Undang Dasar 1945. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang mempunyai kekuasaan moneter. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah Agung atau MA diatur dalam pasal 24 UUD 1945, merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang membawai peradilan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK mempunyai tugas memutus pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran parpol, memutus hasil perselisihan pemilu, memberikan putusan atau pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan wakil presiden. Komisi Yudisial atau KY diatur dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR. Kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Tata kelola pemerintahan, atau biasa juga disebut dengan good governance, adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat. Unsur pokok yang harus sinergis dalam tata kelola pemerintahan atau good governance adalah pemerintah yang dipercaya, swasta atau wirausaha yang bergerak dalam layanan publik, serta warga masyarakat atau stakeholder. Partisipasi warga negara dalam sistem politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Ada 3 partisipasi politik yang dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah di lingkungan sekolah, yang kedua di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga adalah di lingkungan negara. Contoh partisipasi politik yang dilakukan di lingkungan sekolah misalnya adalah ketika diadakan pemilos atau pemilihan OSIS. Sementara contoh di lingkungan masyarakat adalah ketika kalian bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan pilkades atau pilihan lurah. Sementara di lingkungan negara, contohnya adalah ketika kalian menggunakan hak pilih dalam pilihan presiden atau DPR. Terima kasih kalian sudah bisa mengikuti pelajaran PKN dengan baik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Selamat belajar.